Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Dan kali ini gue pengen nyaranin motor-motor lagi nih. Gue pengen kasih racun ke kalian. Kali ini dikhususkannya untuk kalian yang suka banget atau terpanggil hatinya untuk menjadi relawan, menjadi ambulance escorter gitu ya. Nah, ambulance escorter ini biasanya adalah pengawal ambulans gitu ya, atau apa namanya, orang-orang yang menggunakan motor gitu ya, biasanya di Indonesia ini yang membukakan jalan untuk ambulans, yang dimana banyak orang pro dan kontra akan hal ini. Tapi kalau gue pribadi, gue sangat-sangat pro, jadi gue support kalian guys. Tapi bukan tanpa alasan gue sangat-sangat pro ke kalian para ambulance escorter ini, tapi karena gue memiliki pengalaman-pengalaman baik berkaitan dengan gue atau keluarga gitu ya, gue dengan keluarga maupun yang tidak berkaitan secara langsung, tapi gue melihat kayak gitu. Jadi gue sangat-sangat support gitu, walaupun memang gue sadari juga ada beberapa dari kalian juga yang menyalahgunakan kayak gitu kan. Tapi ya cuman oknum lah gitu, kayak penegak hukum gitu, itu pun ada oknumnya kan gitu. Gimana yang hanya sekedar dari komunitas, pasti akan ada oknumnya juga yang memanfaatkan dan menyelewengkan itu gitu. Karena kan kalian ini rata-rata menggunakan warning equipment nih ya kan. Nah, jadi kali ini gue akan menyarankan 5 motor lagi yang menurut gua itu sangat-sangat cocok untuk kalian para ambulance escorter untuk dipakai kalian bertugas. Oke. Nah, di motor pertama, ini motor sangat-sangat common di komunitas ambulance escorter. Mungkin di setiap komunitas ambulance escorter minimal ada satu motor lah yang memakai motor ini gitu loh. Yaitu adalah motor Honda Beat. Nah, tapi yang gue lihat ya, sepenglihatan gue, karena gue juga bukan anggota komunitas salah satu dari komunitas itu ya, jadi gue nggak tahu secara langsung, secara real gitu. Kebanyakan yang gue lihat di jalan lah terutama, itu adalah Honda Beat yang udah FI, fuel injection gitu ya. Padahal gue tuh lebih mikirnya kenapa nggak Beat karbu aja, karena Beat karbu tuh jauh lebih bandel teman-teman. Nah, kenapa perlu motor yang bandel? Karena banyak banget nih teman-teman gue yang sebagai ambulance escorter tuh mengeluhkan gitu ya, ada permasalahan dikit mengenai listrik, yang dimana itu sangat-sangat berkaitan langsung gitu ya. Karena kan memasang warning equipment seperti itu kan menggunakan listrik, tidak menggunakan bensin teman-teman ya. Tidak menggunakan pembakaran, tapi menggunakan aki, menggunakan listrik. Itu motor fuel injection cenderung lebih rentan ketika itu bermasalah kayak gitu kan. Terlebih yang fuel injectionnya setengah-setengah, dalam artian kualitas motornya nggak seberapa bagus kayak gitu. Ibarat kata di bawahnya entry level gitu ya. Nah, Honda Beat ini kan bisa dibilang di bawahnya entry level. Dimana kalau entry level itu sekarang itu harganya udah puluhan juta ya, 20 juta ke atas, kayak Vario gitu-gitu. Nah, tapi ini di bawahnya entry level, kayak versi murahnya gitu ya, Honda Beat ini. Ya kita asumsikan Honda Beat ini versi murahnya Vario lah gitu ya. Tapi kalau temen gue ada nih yang pakai Beat karbu juga. Dia tuh kayak easy going banget bocahnya gitu loh, kayak ke puncak yuk, ayo, kesini yuk, ayo. Jadi gas terus. Itu motor nggak pernah diservis, gas terus. Karena ya seperti yang gue bilang berkali-kali ya di konten-konten gue sebelumnya, di video gue sebelumnya, motor karbu itu perawatannya tuh jauh lebih simple, walaupun bagi anak zaman now itu merepotkan katanya. Tapi sebenarnya kalau lu telaah gitu ya, itu jauh lebih simpel karena lu ngapa-ngapain bisa sendiri cuy. Kalau yang setuju, like ya. Nah, jadi Honda Beat karbu ini gitu ya, itu tuh kalian bisa modif juga nih ya kan, pakai warning equipment yang gokil gitu kan. Terus kalian juga kalau buka jalan tuh bisa selap-selip aja gitu. Kalau yang pakai NMAX, PCX yang motor umum dipakai oleh ambulance escorter juga, itu kan agak gede ya gitu, sehingga manuvernya tidak selincah Beat gitu. Nah, ini kalian pakai Beat tuh jadi enak banget gitu loh, dan bener-bener membantu jadinya gitu kan, kayak pinggirin gitu. Karena
besar suara dari warning equipment, yaitu adalah sirine gitu ya di hal ini, dalam kasus ini, itu tidak berkaitan dengan besar motor gitu loh. Besar aki iya gitu. Nah itu kalian bisa sesuaikan lah. Tapi yang jelas zaman sekarang zaman udah canggih juga. Speaker itu ya ototnya juga kecil tapi besar suaranya. Jadi menurut gua nggak apa-apa, it's okay aja gitu kan. Nah lanjut lagi ke motor nomor 2 gitu ya. Motor nomor 2 ini kayaknya kurang common gitu ya. Tapi ini memiliki segudang kenikmatan tersendiri buat dipakai untuk kegiatan itu gitu ya. Yaitu adalah motor Honda Scoopy. Scoopy apa? Karbu juga dong. Mantap nih, Scoopy karbu nih. Nah, kenapa gue bilang sangat-sangat oke? Pertama, Scoopy itu ketimbang Beat ya, dia itu tuh bannya lebih gambot, bannya lebih besar, sehingga lebih stabil pastinya. Nah, yang kedua adalah walaupun bannya lebih besar, dia besar itu tidak sebesar itu juga gitu loh. Maksudnya tidak terlalu besar, sehingga dia tuh masih ya mirip-mirip Beat, agak gemuk dikit lah gitu kan, gede-gedenya tuh. Jadi dia tuh bisa apa namanya tetap lincah tapi stabil gitu. Jadi kalau kalian punya duit dikit nih ya kan, ketimbang Beat, kalau Beat kan masih agak kecil bannya ya, ini kan bannya lebih gambot nih, lebih stabil, kayak mirip-mirip ban Vespa tapi mungkin ya pasti lebih besar ban Vespa ya nggak sih, atau sama aja ya, itulah kayak gitu, mirip-mirip. Jadi stabil nih teman-teman, tapi dia kecil lincah gitu. Nah jadi kalian tuh buka jalannya itu bisa enak juga gitu, tapi stabil. Karena kan yang kita tahu nih, kalau kalian udah sering escort ambulans pasti tahu juga, ada kalanya kita itu harus awe-awe tangan gitu, tetap awe-awe tangan. Nah itu tuh otomatis kita one handed kan, tangan satu. Nah ketika tangan satu itu ya udah ya, kalau motor tidak stabil bisa terjadi kecelakaan. Walaupun gue tidak sarankan bagi kalian yang pemula gitu. Kalau kalian yang expert, bahkan pernah ikut atau sempat ikut pelatihan khususnya, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau kalian yang pemula, gue saranin jangan, karena itu hanya dilakukan oleh para expert. Nah jadi kalau motor stabil itu jauh lebih enak dong, pasti kan, lebih nikmat kayak gitu. Nah urusan lampu-lampu, urusan speaker sama mirip-mirip Beat juga, itu tinggal disesuaikan aja, tanya ke ahlinya. Tapi menurut gue bisa, karena gue tuh udah sering banget lihat Beat Scoopy yang tadi ya, itu dipakai untuk escort gitu ya. Walaupun Scoopy lebih jarang juga, cuman ada lah gue lihat gitu 1-2, dan itu tuh oke juga dan kenceng juga speakernya. Karena yang kalian harus tahu, speaker motor itu walaupun kecil ya, kalau di motor maksud gue, speaker sirine itu walaupun kecil kalau di motor itu nggak apa-apa, karena menurut gue dia itu ke-expose kan, keluar gitu loh. Jadi suaranya tuh kenceng gitu loh. Beda sama mobil yang misalnya ditaruh di belakang bumper atau grill kayak gitu. Itu suaranya lebih mendem gitu, karena masuk ke dalam kayak gitu. Tapi kalau motor kan keluar gitu. Gak apa-apa kalian corong speakernya itu di taruh luar aja gitu kan. Lalu yang ketiga, kita lanjut lagi ya. Ketiga, itu ada motor Honda Vario ya. Honda Vario yang mana? Vario yang sebelum, persis yang sebelum sen pisah tuh. Ntar tahunnya tahun berapa, ntar gue kasih di video deh gitu. Nanti ada tulisannya gitu ya. Kan banyak yang komen, saran bang kalau misalnya ini pakai tahunnya. Iya, nanti gue tulis di video satu-satu ya teman-teman ya, biar kalian nggak bingung gitu. Makasih sarannya anyway. Nah jadi Vario ini kenapa gue saranin, karena Vario yang tipe ini gitu ya, dia itu bandel gitu. Gue punya 2 biji gitu loh masalahnya. Gue tuh punya 2 biji, dua-duanya masih oke-oke banget gitu. Ini motor Vario yang dipakai sama mbak gue nih ya, yang gue sempat pakai buat vlog gitu ya, motovlog yang set pisah yang kalian hujat-hujat itu apa namanya, udah parah cuy kondisinya. Gue udah naikin tuh udah nggak enak, udah nggak nafsu. Tapi kalau gue naikin Vario gue yang lama, yang sebelum itu gue masih kayak seneng banget, enak banget gitu loh. Dan harganya tuh cenderung udah murah-murah gitu loh teman-teman. Nggak usah beli 150, saran gue 125 udah cukup kayak gitu ya. Nah mesinnya lumayan halus ya kan, udah gitu bagasinya tuh cukup luas. Kalau kalian pasang sirine, itu ruang untuk modul sirinenya gitu. Nah jadi di Vario itu gampang, kalian gak usah pakai box tambahan, kecuali kalian tetap mau bawa barang gitu kan ya. Jadi saran gua ya tetap
apa namanya, bagasi yang lebar itu difungsikan sebagai tempat kalian naruh modul sirine, dan tempat kalian naruh barang itu bisa di box gitu loh. Jadi kalian tambahin box gitu. Gua rasa cukup satu kalau kalian nggak touring gitu ya. Tapi kalau kalian touring, ya mungkin bisa 4 gitu ya. Bisa 3 gitu ya, karena kiri 2, belakang 1 kayak gitu. Jadi ya tergantung volume boxnya juga sih. Tapi itu sangat-sangat menguntungkan karena bagasinya memang gede cuy. Jadi helm in kan kalau salah. Nah, kayak gitu. Yang berarti ke berapa? Beat, Scoopy, Vario. Yang keempat ada Supra. Ya, Honda Supra. Gue saranin di sini adalah Honda Supra X125. Ya, kalian yang udah injection boleh, yang masih karbu boleh, bebas sih. Tapi Supra itu memang adalah motor yang tidak manja, tidak cengeng, siap diajak tempur, siap diajak nyari rupiah gitu kan. Jadi gak usah malu pakai Supra karena sangat-sangat menguntungkan. Udah mah irit ya kan, perawatan gak seberapa. Kalau kalian ada yang penasaran perawatan Supra, kalian bisa nonton Behind the Wheels episode 2 ya, volume 2 yang gua dengan Bro Michael, temen gue yang menggunakan Honda Supra kayak gitu. Nah, jadi sangat-sangat menguntungkan. Yang kita sama-sama tahu adalah ketika kita escort tidak mungkin kita RPM tuh RPM kecil gitu, RPM rendah, RPM bawah, pasti RPM atas karena kan kita terburu-buru ngibrit gitu kan. Nah, ini Honda Supra ini karena dia manual, jadi kita bisa ya udah enak gitu. Tapi manual itu nggak ribet coy, nggak kayak motor laki harus pencet-pencet kopling. Jadi ketika lu mesti kalau kalian tahu tuh jumper sirine ya, mesti mencet jumper sirine gitu, itu kalian bisa sambil ngoper gitu loh, kayak ngoper gitu kan, gigi 2 gitu, dari gigi 1 tut bisa gitu, nggak kayak motor laki ribet. Ya, gue nggak saranin sih lu escort ambulan pakai motor laki gitu, kecuali lu patwal apa gimana kan, itu kan emang kerjaan lu gitu kan ya. Jadi kalau escort ambulan pakai motor laki tapi lu orang biasa gitu kan, yang tidak terlatih juga, ya udah menurut gue sih gak usah lah gitu. Tapi kalau Supra ini tuh enak gitu loh, irit ya kan, simple, mudah, makanya mudah, kayak gampang. Gue aja dulu SD aja udah pakai Supra cuy. Jadi enak dan tidak selip lagi kayak motor Matic kan. Jadi aman, enak, tentram hidup lo, ya. Mantep tuh. Jadi, ayo beli Supra buat escort ambulans, mantap gitu. Dan sama ya kayak tadi, kayak Scoopy juga gitu ya, sama Beat juga. Untuk urusan lampu-lampu gampang lah, apalagi Supra ini kelistrikannya tidak membagongkan motor-motor yang kekinian zaman now gitu kan. Gak tau kalau Supra GTR ya, kalau Supra GTR kan udah kopling tuh, udah pakai kopling tangan, jadi gue nggak saranin juga sih gitu. Dan kalian bisa agak ninggiin dikit gitu-gitu tuh masih pantas kalau Supra sih menurut gue ya, dan kasih box-box gitu masih pantas karena dia kecil kan, ramping, jadi ditambahin box pun tidak mengganggu gitu. Nah, terus yang terakhir nih ya kan, pamungkas nih terakhir, apa nih, motor apa nih ya kan? PCX bukan, NMAX bukan. Motor apa nih kira-kira? Ayo teman-teman, ada yang bisa nebak ya? Kalau tulis di komentar di bawah, motor apa yang enak deh terakhir ini. Suzuki Next2 Cross ya. Jadi Suzuki Next2 Cross ini menurut gue sih udah gokil banget gitu. Gue kebayangin ya kalau dikasih kayak strobo, rotator gitu ya, terus sirine gitu ya, terus kalau sirine nggak kelihatan di luar dong ya, ya kayak rotator gitu kan, lampu tembak, ya, kayaknya motor nih gokil sih. Kayak gue tuh udah mikirnya, nih motor kok asik juga nih sebenarnya gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa jarang gue lihat gitu ya ada escorter ambulans yang menggunakan itu gitu kan. Keren banget tampangnya, sumpah gue akuin keren banget. Dia juga irit, banyak orang bilang mesinnya bagus, enak, bandel, dan gokil sih. Tapi ini mungkin memang masih agak baru ya teman-teman, harganya masih 19 jutaan, tapi seenggaknya gitu ya di bawah Vario, bahkan Scoopy ya kalau nggak salah. Scoopy kan udah lumayan mahal juga, jadi oke gitu loh. Gak tau bekasnya udah ada yang jual atau belum dan kisaran harga berapa, cuman yang gue tahu kalau barunya 19 jutaan gitu. Nah, jadi itu teman-teman,
motor-motor yang gue rekomendasikan untuk kalian pakai dalam melakukan escorting ambulans gitu, kegiatan escorting ambulans. Nah, tentunya kalau kalian adalah penggiat escorting ambulans, gue ingin menyampaikan terima kasih. Tapi jangan lupa tetap berhati-hati di jalan dan jaga keselamatan diri, orang lain, sesama pengguna jalan lain ya. Dan juga pastinya adalah pasien gitu ya. Gue ngerti banget banyak dari kalian yang bener-bener pure karena ingin menyelamatkan pasien. Tapi gue juga paham banyak dari kalian yang menjadi oknum yang suka memanfaatkan kayak gitu ya. Yang sebenarnya itu tidak boleh gitu. Tapi it's okay ya. Yang penting tidak merugikan orang lain ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ingin menjadi ambulance escorter, dan gue pun support kalian sepenuhnya. Dan bagi kalian yang ingin memasang warning equipment tapi takut korslet ya, bingung mau pasang di mana, dan mungkin harga di luaran udah nggak masuk akal gitu ya, jangan khawatir. Kalian bisa ke Rarehead, ke kami ya di Rarehead. Kalian tinggal searching di Instagram rarehead.id ya. Di situ kita ada divisi namanya Rare 91 yang mengurusi bagian warning equipment untuk mobil maupun motor. Jadi kalian bisa kontak kita dan pasti ada harga spesial buat kalian para ambulance escorter untuk menunjang kegiatan kalian. Oke? Thank you udah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.